Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Kurniati dengan NPM 214122025. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko reputasi. Nah, manajemen resiko reputasi yaitu proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan resiko yang dapat mempengaruhi reputasi suatu organisasi. Resiko reputasi yaitu potensi kerugian yang dapat timbul akibat citra buruk, kehilangan kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, regulator, atau masyarakat umum. Di sini ada jenis-jenis resiko reputasi. Yang pertama ada manajemen krisis. Manajemen krisis merupakan upaya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko reputasi yang muncul akibat krisis atau kejadian yang tak terduga. Organisasi perlu memiliki rencana tanggap darurat dan tim khusus untuk menangani situasi krisis yang dapat merugikan reputasi mereka. Selanjutnya ada manajemen komunikasi. Fokus pada strategi komunikasi yang efektif untuk membangun dan memelihara reputasi organisasi. Ini melibatkan pengelolaan pesan, narasi, dan citra organisasi kepada stakeholder yang berbeda, termasuk pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada manajemen stakeholder. Ini melibatkan identifikasi dan pengelolaan hubungan dengan stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap organisasi dengan memahami kebutuhan dan harapan stakeholder. Organisasi dapat mengurangi resiko reputasi dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Selanjutnya ada manajemen media sosial. Memantau dan mengelola interaksi organisasi di media sosial untuk mencegah atau merespon potensi resiko reputasi. Organisasi perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan penggunaan media sosial dan respon terhadap konten negatif. Selanjutnya ada manajemen etika. Menerapkan standar etika yang tinggi dalam aspek operasional organisasi untuk mencegah resiko reputasi akibat tindakan yang tidak etis. Pelanggaran etika dapat merugikan reputasi organisasi secara yang signifikan. Selanjutnya ada manajemen kualitas produk dan layanan. Ini memastikan produk dan layanan yang disediakan oleh organisasi memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan pelanggan. Kualitas yang rendah dapat merusak reputasi organisasi di mata pelanggan dan pasar. Nah, di sini ada penerapan manajemen risiko reputasi. Yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, sistem pengendalian intern. Nah, di sini ada tujuan manajemen risiko reputasi, yaitu mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Selanjutnya ada sumber resiko reputasi. Yang pertama, keluhan pelanggan. Yang kedua, pengaruh reputasi. Yang ketiga, pelanggaran etika. Yang keempat, komplektivitas. Dan yang terakhir, pemberitaan negatif. Selanjutnya ada manfaat manajemen risiko, yaitu menghemat pengeluaran bisnis yang tidak diinginkan, menciptakan rasa aman kepada perusahaan maupun karyawan, menjamin kelangsungan usaha, dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada dasar reputasi, lingkungan tempat kerja,
tanggung jawab sosial, visi dan kepemimpinan, kinerja finansial, dan yang terakhir daya tarik emosional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.